Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri pemrograman dasar. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bagaimana teori di balik branching atau percabangan, kali ini kita akan langsung praktek nih. Bagaimana sebenarnya dengan menggunakan branching kita bisa mengatur alur dari eksekusi kode program kita. Oke, nah misalkan nih saya punya contoh aplikasi sederhana di sini, program sederhana, yang mana program ini nanti pada dasarnya akan menghitung bilangan ganjil berdasarkan range yang kita berikan, yaitu mulai dari 1 sampai 100. Jadi dia akan memilih angka di antara 1 sampai 100 secara random. Oke, di sini saya buat sebuah fungsi. Untuk saat ini teman-teman bisa abaikan fungsi ini dulu, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat fungsi. Tapi teman-teman tahu dulu bahwa fungsi ini sederhananya adalah bakal membangkitkan bilangan ganjil dalam rentang yang sudah kita tentukan. Gitu ya. Nah, nanti 6 ini akan berisi bilangan ganjil. Bilangan yang random ya, baik bilangan ganjil ataupun genap. Kemudian kita melakukan pengecekan di sini berdasarkan sebuah logika di sini ya. Kalau dia nanti si 6 ini adalah bilangan ganjil, maka ini kan true. Kalau ini bukan bilangan ganjil, ya tinggal kita negasikan aja sebenarnya di sini ya. Kalau bukan ganjil sudah pasti genap gitu ya. Dan kemudian akan menampilkan log gitu ya. Coba kita jalankan aja dulu langsung. Nah, di sini kita peroleh angka 14 sehingga kita dapatkan is out false dan 14 is eventnya itu true gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan kita menjalankan kode program dari atas ke bawah nih. Kita belum kontrol nih. Nah, coba kita buat debugger kalau tidak percaya ya. Kita mulai dari sini, terus kita eksekusi baris per baris ya. Saya jalankan dalam mode debugger. Oke, programnya berhenti di sini. Kemudian saya eksekusi ke line berikutnya. Oke, langsung saja di sini. Nah, di sini di line 8 kita berhenti. Dia akan memberikan nilai 100 dan 1 ke dalam fungsi ini. Dan saya lanjutkan lagi misalnya. Di sini kita memperoleh 6 adalah 45. 45 itu adalah bilangan ganjil. Secara otomatis nanti is out itu akan bernilai true. Coba kita lanjutkan. Is out bernilai true. Kemudian lanjutkan lagi sampai berhenti ya. Oh, saya tadi tekan next ya, otomatis berhenti kan. Kita dapatkan di sini 45 itu is out-nya true dan otomatis di sini karena dia negasinya menjadi false gitu ya. Nah, kita pengen code ini hanya akan dieksekusi kalau is out-nya true. Dan ini hanya kalau is event-nya itu true. Atau kebalikannya gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai if else tadi teman-teman. Jadi kita tinggal buat aja seperti di slide sebelumnya, kita buat sintaksnya adalah seperti ini ya. Saya tutup dulu ini. If sebuah condition gitu ya. Sebuah condition bernilai true, lakukan ini gitu kan. Nah, yang ini adalah kondisi atau ekspresi. Kita udah punya kondisi is out di sini. Itu adalah is out, kita masukin di sini. Nah, ini kan bernilai true atau false ya. Nanti jadi kita masukkan aja ke sini. Kemudian kalau berikutnya itu is event. Berarti is event kita masukkan lagi di sini. Nah, sekarang coba kita jalankan ulang nih. Kita masukkan di sini sama di sini, kemudian di sini juga ya, biar kita tahu nih eksekusinya kemana aja. Nah, kita jalankan lagi menggunakan debugger. Kalau saya jalankan nih menggunakan debugger, teman-teman bisa juga di bawah lihat ya informasinya nanti apa. Saya jalankan, dia langsung next. Nah, langsung ke sini nih. Kita perhatikan, dia tadi angka yang muncul adalah 613 nih. Oke, teman-teman juga bisa perhatikan di sini 613 ya. Otomatis is out-nya jadi true, is false-nya, is event-nya itu menjadi false gitu kan. Nah, otomatis karena ini is out-nya true, dia bakal masuk ke sini. Coba kita lanjut. Betul ya, masuk ke jalur eksekusi yang ini. Jadi ini bakal masuk. Tetapi kalau masuk ke sini, lanjutin ke sini, is event-nya false. Otomatis karena kondisi di sini tidak terpenuhi, yang akan dieksekusi bukan ini, tetapi langsung keluar dari sini. Makanya kalau kita teruskan ke sini ya, tandai di sini lagi, dia akan langsung ke sini, bukan ke sini karena ini adalah false. Coba kita perhatikan. Nah, kita sudah berhasil mengendalikan alur eksekusinya tadi teman-teman. Sehingga kalau kita lihat hasilnya, itu yang muncul di sini adalah 13 is out sama dengan true. Yang ini tidak dieksekusi. Ya kan? Nah, karena kita udah tahu ya,
kategori number itu kan kalau tidak ganjil ya genap gitu kan. Nah, kita tidak perlu 2 kali melakukan pengecekan seperti ini. Kita bisa hapus is out ini, if event ini. Sekarang kita ganti ini menjadi else. Karena kalau dia bukan ganjil sudah pasti genap gitu kan. Itu adalah jalur alternatif kalau misalnya ini false. Kalau ini true berarti ini, kalau ini false berarti ini. Coba kita masukkan lagi di sini ya. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi di sini, start, langsung ke sini. Nah, kita dapat di sini 29. Kebetulan kita dapat ganjil lagi nih. Ya kan? Kalau kita dapat ganjil secara otomatis masuk ke sini. Yang ini bakal diabaikan nih, jalur yang ini. Coba kita perhatikan. Masuk ke sini, langsung lompat ke belakang. Oke? Nah, coba kita jalankan lagi sampai kita mendapatkan bilangan genap ya, karena ini secara random kan dipilih. Kita ulang lagi nih. Ya, jalankan. Nih, kita eksekusi lagi. Kita dapat 47 bilangan ganjil lagi. Kita ulang terus sampai dapat bilangan genap. Lanjut. Masih bilangan ganjil. 67. Lanjut lagi. Lanjut terus. Sampai tetap bilangan ganjil. Kita hoki banget nih. Lanjut lagi aja ya. Sampai terus dapat bilangan ganjil. Bilangan genap. Masih bilangan ganjil teman-teman. Lanjut lagi. Apa jangan-jangan tidak ada bilangan 42. Oke, kali ini kita dapat bilangan genap. Dapat 42. Kita tahu nih sekarang is out-nya false. Otomatis yang dieksekusi di sini adalah jalur alternatifnya. Karena di sini false, otomatis ini nggak dieksekusi, yang dieksekusi ini. Oke, kita coba perhatikan. Nah, masuk ke sini. Ini dilangkahi. Dan berikutnya itu adalah ke sini nantinya. Gitu ya, teman-teman. Oke, kalau kita lihat hasilnya. Ops. Mohon maaf, ada error di sini. Is event bukan number ya. Ini juga ada error nih. Perhatikan, kalau ada error kayak gini, program kita berhenti. Ini nggak dieksekusi. Disitulah nanti kita butuhkan exception ya, teman-teman. Agar program kita itu, kalau ada error, tetap berjalan gitu ya. Oke, kita perbaiki dulu aja. Di sini. Mungkin langsung isikan aja, tidak perlu lagi ada is out dan ini ya, karena kita udah tahu pasti dia adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Coba kita jalankan ulang lagi deh. 17, oke. 17, apakah kita bisa mendapatkan bilangan genap lagi? Perhatikan lagi, coba ya. Kita lanjut lagi nih. Next. Dapat 56 bilangan genap ya. Langsung masuk ke else-nya, langsung keluar, lanjut ke sini. Oke ya. Nah, ini kan kita baru melihat if else sederhana ya. Tadi sudah melihat if biasa, terus if else. Gimana kalau ada yang berapa kondisi gitu ya. Nah, sekarang kita jangan random dulu generate-nya. Karena kayaknya sering dapat bilangan ganjil kita ya. Kita ganti aja misalnya secara otomatis di sini mungkin 40. Nah, 40 itu bilangan genap. Ya kan? Tapi kita tidak mau langsung masuk ke sini. Kita pengen cek lagi kondisi berikutnya misalnya gini. Oke, aku bolehkan bilangan genap, tapi ada lagi di sini. Else if, kalau dia habis, ya kan? Kalau dia habis, sinamnya habis dibagi 10, habis dibagi 10 berarti sama dengan 0 ya di sini. Kalau habis dibagi 10, kayak gini, sisa baginya 0 artinya gitu kan. Nah, kita lakukan aksi berikutnya yaitu adalah misalnya console.log. Di sini mungkin kita buat ini ya, pakai string interpolation di sini. Kalau 6-nya itu adalah is even karena masuk bilangan genap ini ya, karena udah lewat ini. Karena kalau bilangan ganjil pasti masuk ke sini, tapi berarti ini is out. And divisible by 10 gitu ya, atau habis dibagi 10. Gitu kan? Nah, 40 itu bilangan genap, tapi juga habis dibagi 10. Sehingga dia bakal masuk ke sini. Bukan ke sini. Oke, kita jalankan aja langsung ya. Atau pakai debugger juga nggak apa-apa. Nah, kita buat di sini. Oke, masuk ke sana, lanjut. Ini otomatis is out-nya false. Otomatis masuk ke next condition ya. Nah, dia masuk ke sini karena apa? Karena habis dibagi 10. 40 itu habis dibagi 10. Walaupun dia bilangan genap. Nah, dan ini pasti dilangkahi. Langsung masuk lagi ke sini. Oke ya. Nah, sekarang kita ganti misalnya. Misalnya ini menjadi 30. Oh, 30 habis dibagi 10 ya. 42. Kita jalankan ulang nih.
Saya tandai lagi di sini ya, biar kita bisa melihat nih. Tambahin di sini. Lanjut masuk ke sini nih. 42 tidak habis dibagi 10. Sehingga ini dilangkahi langsung masuk ke sini. Kayak gini. Oke, dan karena ini sudah selesai di sini, lanjut ke code terakhirnya gitu ya. Nah, kita bisa melihat nih bahwa kita bisa membuat cabang ya, alur eksekusi berdasarkan kondisi yang ada di sini ataupun di sini. Oke? Nah, dan ini sebenarnya bisa ditambahin lagi sesuka hati kalian ya. Misalnya if else, oke, habis dibagi 10, misalnya lagi di sini, dan habis dibagi 6. Nah, kita bisa buat lagi kondisi di sini. Kita perbaiki dulu sintaksnya. Nah, tetap bilangan ini, tapi juga divisible by ini ya. Oke, kita perhatikan lagi nih. Ini kita tutup aja di sini, biar langsung cepat ininya ya. Jalankan ulang. Langsung kita dapat 42 ya, otomatis tidak masuk ke sini. Dan nextnya ke sini, cuman nggak bakal masuk ke sini. Coba. Masuk, ini kan dieksekusi ya, tapi dicek nih, ternyata salah kondisinya, false kan. Berarti dia nggak bakal masuk ke sini, tapi lanjut lagi ke sini, pengecekan berikutnya. Masuk ke sini. 42 apakah habis dibagi 6? Habis ya, habis dibagi 6. Nah, sehingga masuk ke sini. Oke? Dan otomatis ini juga dilangkahi. Oke, sekarang coba kita masukkan 60. 60 itu habis dibagi 6 dan juga habis dibagi 10. Nah, karena kondisinya kita atur seperti ini, otomatis dia bakal masuk ke sini dulu sebelum masuk ke sini. Coba kita perhatikan. Masuk ke sini ya. Jadi walaupun ini cocok, tetapi kondisi sebelumnya sudah ada terpenuhi sehingga itu yang akan dijalankan. Begitu ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk materi if ya. Nanti kita akan lanjut materi switch di pertemuan berikutnya. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih.